Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat At-Dukhan ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim. Allah sendiri yang Maha mengetahui maksudnya. Demi kitab yang terang, sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yakni kitab itu, pada malam yang berkah. Sungguh kami memberi kabar takut kepada semua manusia. Pada malam itu dipisah-pisahkan tiap-tiap perkara yang berhikmah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man nasya salata alayya faqad ahta'a tariqal jannah." Man nasya salata alayya faqad ahta'u tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat padaku, maka sungguh dia telah salah jalannya ke surga. Barang siapa yang lupa bersolawat padaku, maka sungguh dia telah salah jalannya ke surga. Yang dimaksud dengan lupa ialah meninggalkan. Kalau orang yang meninggalkan bacaan salat untuk Nabi, berarti dia salah jalannya ke surga. Maka orang yang bersolawat pada beliau adalah orang yang melalui jalan yang betul ke arah surga. Kata-kata Hamim adalah satu nama dari beberapa nama Al-Quran. Ada dikatakan pula bahwa Hamim adalah satu nama dari beberapa nama Allah Ta'ala. Ada dikatakan juga bahwa Hamim adalah kalimat sumpah yang dipergunakan oleh Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga artinya Allah menentukan apa-apa yang ada sampai hari kiamat. Dan dikatakan pula bahwa huruf Ha itu permulaan tiap-tiap nama yang permulaannya huruf Ha, seperti Al-Hakim dan Al-Halim. Dan Mim untuk permulaan nama seperti Al-Mubin, Al-Malik, dan Al-Muhaimin. Dan ditafsir Abu Lais, Hamim ialah ya Muhammad bihaqqil hayyil qayyum. Hai Muhammad, demi hak Allah yang maha hidup lagi maha berdiri. Wal kitabil mubin, demi kitab yang terang, demi Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang berkah. Artinya Lailatul Qadar atau Lailatul Baroah. Kata Syahibul Kasyafi, fi lailatin mubarakatin, di malam yang berkah, yakni Lailatul Qadar. Dikatakan juga malam setengah bulan dari bulan Sya'ban. Inna kunna mundirin, sungguh kami telah memberi kabar takut kepada manusia. Ayat ini dan ayat sesudahnya menjadi jawaban kalimat sumpah. Artinya kami telah menurunkan peringatan dan kabar takut kepada orang-orang kafir daripada siksa. Fiha yufraqu
di malam itu dipisah-pisahkan, yakni di malam Qadar atau di malam Baroah dipisah-pisahkan dan ditulis. Kullu amrin hakim, tiap-tiap perkara yang berhikmah, yakni yang ditentukan terjadinya yang baik maupun yang jelek. Rezeki dan ajal dan apa-apa yang ada pada malam itu sampai malam yang seperti itu di tahun mendatang. Kalau dikatakan hamim itu kalimat sumpah, maka hamim adalah dalam kedudukan majrur dengan sebab huruf qasam yang disimpan, dan tidak boleh hamim mansub dengan dibuangnya huruf jarrin dan menemukan fi'il atau kata kerja kepadanya. Karena para ahli nahwu atau grammar membedakan antara dibuangnya huruf jarrin dan disimpannya. Apabila yang disimpan itu dituturkan dalam lafadznya, akan tetapi absarnya atau bekasnya tetap ada di dalam kalimat. Dan yang dibuang, yang asal adalah ditinggalkan, tetap tidak ada baik lafaz maupun absarnya. Dan di sini atsar itu ada pada kalimat hamim dengan bukti maktuf alaih, yaitu Alkitab. Dikatakan bila tidak, maka untuk sumpah artinya apabila hamim, tidak untuk sumpah, baik jadikan huruf ataupun satu isim atau nama surah, adalah berkedudukan rafa karena dia menjadi kabar bagi mubtada yang dibuang. Dan sesungguhnya malam itu dinamakan malam Baroah atau malam pembebasan, karena pada malam itu Allah Ta'ala memberi kepada para musuh dan orang-orang celaka bebas dari surga. Karena pada malam itu Allah Ta'ala memberi kepada para musuh dan orang-orang celaka bebas dari surga. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ra'atu minallahi wa rasulih. Mereka bebas daripada Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun memberi kepada orang-orang yang suci dan orang-orang yang bertakwa bebas dari neraka. Di malam itu amalnya bumi, yakni orang-orang bumi, orang-orang yang di bumi dirafa atau disampaikan dari tahun ke tahun. Dan di malam itu pula rezeki dibagi-bagikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dipisah-pisahkan tiap-tiap perkara yang berhikmah. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa beliau bersabda, Inna kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fi tilka al-lailati ila sama'id dunya inda ghurubi syamsi wa yaqul hal min sya'ilin wa u'tiyahu su'alahu hal min mustaghfirin faghfir lahu hal min mustarjikin farzuqahu hatta yatlu'al fajr. Apabila telah malam setengah Sya'ban, yakni 15 Sya'ban, maka berdirilah kamu sekalian pada malamnya, maka dirikanlah sholat dan berpuasalah pada siang harinya. Karena pada malam itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika matahari tenggelam seraya berfirman, apakah ada orang yang minta, maka akan aku beri permintaannya. Apakah ada orang yang minta ampunan, maka akan aku ampuni. Dan apa ada orang yang minta rezeki, maka akan aku beri rezeki sehingga terbit fajar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man shalla mi'ata rak'atin fi lailatin nisfi min Sya'ban yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitabi wal Ikhlas khamsa marratin anjalallahu ta'ala alaikum sami'ati alfi malakin ma kulli malakin daftarun bin nuri yaktubuna tawabahu ila yaumil qiyamah.
Barang siapa mengerjakan sholat 100 rakaat di malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni 15 Sya'ban, dan tiap-tiap rakaat dia membaca surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad 5 kali, maka Allah menurunkan atau mengirim 500.000 malaikat yang tiap-tiap malaikat membawa satu daftar catatan dari nur, serta mereka menulis pahala orang itu sampai hari kiamat. Beliau Nabi SAW bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man shalla alayya fi hadhihi lailati yu'ta min thawabin nabiyyina wal mursalina wal malaikati wan nasi ajmain." Demi Allah yang telah mengurusku sebagai Nabi, barang siapa membaca salawat untukku pada malam ini, yakni malam pertengahan Sya'ban, maka dia diberi dari pahala para Nabi, para utusan, dan para malaikat, serta manusia semuanya. Demi Allah yang telah mengutusku sebagai Nabi, barang siapa membaca salawat untukku pada malam ini, yakni malam pertengahan Sya'ban, maka dia diberi dari pahala para Nabi, para utusan, dan para malaikat serta manusia semuanya. Diriwayatkan dari Abu Syirin bin Sa'id, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailatu saliyata asrata min Sya'ban, atani Jibril faqal, ya Muhammad, kum faqad jaa waqtu tahajjudi litas'ala muradaka fi ummatik." ففعل عليه الصلاة والسلام فأتاه عند فجر الصبح فقال يا محمد إن الله تعالى قد وهب لك ثلث أمتك فبك عليه الصلاة والسلام فقال يا جبرائيل أخبرني عن الثلثين الباقية فقال لا أدري فأتاه الليلة الثانية وقال يا محمد قم فتهجد ففعل عليه الصلاة والسلام فأتاه عند الفجر فقال يا محمد قد وهب الله لك ثلث أمتك فكان النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل أخبرني عن الثلث الباقي فقال لا أدري ثم أتاه ليلة البراءة فقال يا محمد البشارة لك فإن الله تعالى قد وهب لك جميع أمتك ممن لا يشرك بالله شيئا. ثم قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك إلى السماء فانظر ماذا ترى. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أبواب السماوات مفتوحة والملائكة من سماء الدنيا إلى الأرش في السجود يستغفرون لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل باب سماء ملك فعلى باب الأول ملك ينادي طوبى لمن يركع في هذه الليلة. وعلى باب الثانية ملك ينادي طوبى لمن يسجد في هذه الليلة. وعلى باب الثالثة ملك ينادي طوبى للذاكرين في هذه الليلة. وعلى باب الرابعة ملك ينادي طوبى لمن دعا ربه في هذه الليلة. وعلى بالخامسة ملك ينادي طوبى لمن بقي من خشية الله تعالى في هذه الليلة. وعلى باب الساعة ملك ينادي طوبى لمن عمل خيرا في هذه الليلة. وعلى باب الساعة ملك ينادي طوبى لمن قرأ القرآن في هذه الليلة. ثم ينادي ذلك الملك من هل من سائل فيؤتى سؤال وهل من داء فيستجاب له دعاءه ومستجاب له دعاءه. وهل من تاب فيتاب عليه وهل من مستغفر فيستغفر له. Kemudian malaikat Jibril tatkala 13 bulan Sya'ban, maka datanglah Jibril. Tatkala malam 13 bulan Sya'ban, maka datanglah Jibril kepadaku lalu berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kerjakanlah sholat. Sungguh telah datang waktu tahajud, agar supaya engkau bisa minta apa yang engkau kehendaki untuk umatmu."
Maka beliau Nabi SAW mengerjakannya. Jibril datang pada Nabi pula ketika waktu subuh mulai memancarkan seraya berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu sepertiga umatmu." Maka beliau Nabi SAW menangis seraya bersabda, "Hai Jibril, beritahukanlah padaku 2/3 umatku yang lain." Kata Jibril, "Aku tidak tahu." Maka Jibril pun datang kepada beliau SAW pada malam yang kedua dan berkata, "Hai Muhammad, bangunlah dan tahajudlah." Maka beliau Nabi SAW mengerjakannya. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau pula ketika fajar dan berkata, "Hai Muhammad, sungguh Allah Ta'ala telah memberi kepadamu 2/3 umatmu." Maka beliau Nabi SAW menangis dan bersabda, "Wahai Jibril, beritahukanlah padaku umatku yang sepertiga lainnya." Kata malaikat Jibril, "Aku tidak tahu." Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi pada malam Baro'ah dan berkata, "Hai Muhammad, kabar gembira untukmu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu semua umatmu dari orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu." Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Hai Muhammad, angkatlah kepadamu ke langit ke atas serta lihatlah apa yang engkau lihat." Maka Nabi alaihissalam melihat ke atas dan beliau lihat pintu-pintu langit terbuka, sedang para malaikat dari langit dunia sampai ke aras dalam keadaan sujud serta mohonkan ampunan untuk umat Muhammad alaihissalam, dan tiap-tiap pintu langit ada satu malaikat. Maka pada pintu pertama terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang-orang yang rukuk pada malam hari ini." Di pintu yang kedua terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang-orang yang sujud di malam ini." Di pintu yang ketiga terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang-orang yang berzikir pada malam hari ini." Di pintu yang keempat terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pada malam ini." Di pintu kelima terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang-orang yang menangis karena takut pada Allah Ta'ala pada malam ini." Di pintu keenam terdapat malaikat yang berseru, "Untung orang yang berbuat baik pada malam ini." Di pintu ketujuh terdapat malaikat yang berseru, "Untung bagi orang yang membaca Al-Quran pada malam ini." Kemudian malaikat itu berseru, "Apakah ada orang yang minta, maka akan diberi permintaannya. Apakah ada orang yang berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Apakah ada orang yang bertobat, maka akan diberikan tobat padanya. Apakah ada orang yang minta ampun, maka dia akan diampuni." Beliau Nabi SAW bersabda, "Abwabur rahmati maftuhatun ala ummati min awalil laili ila tulu'il fajri. Fa inna wa ta'ala yu'tiku minan nari fi hadhil lailati aktsara min adadi syahrin wa namil liqafilati bani iklab." Pintu-pintu rahmat dibuka untuk umatku dari permulaan malam sampai waktu fajar. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam ini membebaskan orang-orang dari neraka lebih banyak daripada bilangan bulunya kambing milik kabilah Bani Kilabin. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Semula aku tidur bersama Nabi SAW, maka ketika aku terbangun, aku tidak mendapatkan Nabi SAW. Lalu aku menjadi bimbang dan aku kira beliau pulang ke salah satu istrinya pada waktu giliranku. Lalu aku pun mencari beliau di rumah-rumah mereka dan tidak aku jumpai. Kemudian aku pergi ke tempat Fatimah radhiyallahu anha dan aku ketok pintunya. Maka ada teguran, 'Siapa di pintu?' Aku jawab, 'Aku Aisyah. Aku datang kemari pada saat ini untuk mencari Nabi SAW. Maka keluarlah Ali, Hasan, Husain dan Fatimah radhiyallahu anhu ajmain. Kataku, 'Di mana kita mencari Nabi SAW?' Mereka menjawab, 'Kita mencari beliau di masjid-masjid. Kami semua pun mencari beliau dan tidak kami dapatkan.' Kata Ali, 'Mestinya Nabi SAW hanyalah pergi ke Baqi Qarqadi, nama tempat itu banyak pohon-pohon indah.'
Maka kami sekalian pergi ke tempat rekreasi, yakni tempat yang menggembirakan, dan pada waktu itu ada sinar memancar dari kuburan. Kata Ali radhiyallahu an, cahaya itu tidak lain kecuali nur Nabi alaihi salatu wassalam. Kami pun datang mendekati dan kami mendapatkan beliau sedang sujud sambil menangis, dan tidak seorang pun yang merasa sama sekali, dan beliau bertekun tunduk seraya berucap dalam sujudnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu para hamba engkau, dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau itu maha mulia lagi maha bijaksana. Ketika Fatimah mengetahui beliau, maka dia berhenti di dekat kepala beliau serta mengangkat wajah beliau dari tanah dan berkata, wahai ayah, apakah gerangan yang menimpa engkau? Apakah ada musuh datang atau ada wahyu yang turun? Beliau menjawab, hai Fatimah, tidak ada musuh datang, tidak ada wahyu yang turun, akan tetapi pada malam ini adalah malam baroah. Aku memohon kepada Allah Ta'ala. Dan beliau berkata pula, hai Aisyah, kalau sekiranya hari kiamat telah datang, maka aku sedang bersujud dan aku bermohon kepada Allah serta mohon pertolongannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in aradtum ridha'a fasjudu wa'inuni bidu'ai wattadharru. Apabila kamu sekalian menghendaki keridhaanku, maka sujudlah kamu sekalian, dan tolonglah aku dengan berdoa dan merendahkan diri pada Allah. Apabila kamu sekalian menghendaki keridhaanku, maka sujudlah kamu sekalian, dan tolonglah aku dengan berdoa dan merendahkan diri pada Allah. Beliau bersabda, hai Ali, sujudlah engkau dan carilah orang lain. Hai Fatimah dan Aisyah, sujudlah kamu keduanya dan carilah anak-anak serta orang-orang perempuan lainnya. Maka mereka pun bersujud serta menangis hingga terbit fajar. Para ahli pengajian, kamu sekalian lebih utama bertekun dan tunduk karena dosamu lebih banyak. Sesungguhnya mereka itu menangis untuk kepentinganmu, maka kamu lebih utama menangis untuk dirimu sendiri. Inilah doa al-baro'ah. Wahumma in kunta katabta ismi syakiyan fi diwanil ashkiyai famhuhu waktubni fi diwanis syuhada. Wa in kunta katabta ismi syahidan fi diwanis syuhada wasbitu fa innaka qulta fi kitabikal karim yamquwahu ma sya'allah yamquwahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ya Allah, apabila engkau telah menulis atau mencatat namaku sebagai orang yang sengsara di kantor atau di tempat orang-orang yang sengsara, maka hapuslah dan catatlah namaku di tempat orang-orang yang bahagia. Apabila engkau telah mencatat namaku sebagai orang-orang yang bahagia pada catatan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah, maka sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang dimuliakan, Allah menghapus apa-apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya ada kitab yang pokok, yakni Lauh Mahfuz. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li'aktsara min adadi sya'ri ghanamil qabilati bani kalbin. Sungguh Allah Ta'ala turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia dan mengampuni para hambanya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing milik kabilah Bani Kalbin. Sesungguhnya beliau menghunuskan persamaan banyak dengan kabilah Bani Kalbin, karena mereka adalah paling banyak jumlah orangnya dan kambingnya di antara kabilah-kabilah lainnya. Arti hadis tersebut bahwasanya Allah Ta'ala merubah pada malam itu sifatnya ketinggiannya yang sudah pasti untuk menyerang, mengalahkan musuh dan menyiksa orang-orang yang durhaka kepada sifat indahnya yang pasti untuk memberikan rahmat dan ampunan.
Sesungguhnya lafaz hadis tersebut dibawa kepada pengertian ini karena perbuatan turun dan naik, bergerak dan diam itu untuk sifat-sifat atau perlakuan badan yang beropak-opak. Sungguh telah menjadi suatu ketetapan dengan dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakliyah, yakni Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah itu sunyi dan terlepas dari wujud badan dan perubahan, tidak turun dan tidak naik dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka makna hadis tersebut menurut yang dituturkan oleh ahlul haqi, yakni orang yang ahli, ialah turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya serta terkabulnya doa dan taubat mereka. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Khamsatun awqatin la yuraddu fihinna du'a, Lailatul Jum'ati wa Lailatul Asri minal Muharrami wa Lailatul Nisfi minas Sya'bana wa Lailatul Idain. 5 waktu doa yang tidak ditolak di dalamnya. Yang pertama di malam Jumat, yang kedua malam tanggal 10 Muharram, yang ketiga malam pertengahan bulan Sya'ban, yang 4 dan 5 dua hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Diceritakan bahwa Isa alaihissalam berjalan-jalan, maka melihat gunung yang tinggi, lalu dia pergi gunung itu. Maka ketika dia berada di sebuah batu besar, lebih putih daripada susu di puncak gunung itu. Kemudian dia mengelilingi batu itu dan mengagumi keindahannya. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu padanya, "Hai Isa, apakah engkau suka aku tunjukkan yang lebih indah lagi mengagumkan daripada ini?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Ya, suka." Maka batu besar itu pecah dan ketika itu ada seorang tua di dalamnya yang mengenakan jubah bukaan muka dari rambut atau bulu. Di hadapannya terdapat sebatang tongkat, sedang di tangannya memegang sebuah anggur dan dia sedang berdiri mengerjakan sholat. Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjadi kagum seraya berkata, "Wahai Syekh, apakah yang aku lihat ini?" Syekh itu menjawab, "Ini adalah rezekiku setiap hari." Kata Nabi Isa kepadanya, "Semenjak berapa tahun engkau beribadah di sini?" Kata orang tua itu, "Semenjak 400 tahun." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Tuhanku, adalah engkau telah menciptakan yang lebih utama daripada orang tua ini." Maka Allah Ta'ala memberi wahyu padanya, kalau seandainya umat Muhammad menjumpai bulan Sya'ban, lalu dia mengerjakan sholat baro'ah pada malam pertengahannya, niscaya sholat itu lebih utama daripada ibadahnya hambaku ini selama 400 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah bahagianya seandainya aku termasuk umat Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atani Jibril alaihi wasallam Lailatan Isri min Sya'ban wa qala, ya Muhammad, hati lailatul tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Fakum fasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila samai." Fa qultu ya Jibril ma hadhihi lailatul qala, "Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasum'ati babin min ar-rahmati wal maghfirati wa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yushriku bihi illa man kana syakiran aw kahinan aw musyakhinan aw mudmina khamrin aw musirran ala zina aw ala riba aw aqan liwalidayhi aw tamaman aw qati'arufin fa inna ha'ula'i la yughfaru lahum hatta yatubu aw yatubu." Faqarajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla wa baka fi sujudi wa huwa yaqul, "A'udzu bika min iqabika wa sukhtika wa la uqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda." Telah datang padaku malaikat Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan berkata, "Hai Muhammad, pada malam ini dibukalah pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah dan kerjakanlah sholat serta angkatlah kepalamu dan dua tanganmu ke langit.
Hai Muhammad, pada malam ini dibukalah pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah dan kerjakanlah sholat serta angkatlah kepalamu dan dua tanganmu ke langit. Kataku, apakah arti malam ini? Malaikat Jibril menjawab, malam ini dibukalah 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali ahli sihir, dukun, orang yang suka bermusuhan, peminum arak, orang yang terus-menerus berlaku zina, pemakan harta riba, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka mau bertobat serta meninggalkannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam keluar kemudian mengerjakan sholat serta menangis di dalam sujudnya. Beliau membaca, aku berlindung pada engkau dari siksa dan buka engkau, dan aku tidak memperhitungkan pujian pada engkau sebagaimana engkau memuji kepada engkau sendiri. Maka bagi engkau segala pujian sehingga engkau ridho. Telah diterangkan bahwa Allah Ta'ala mengutamakan beberapa bulan, beberapa hari, dan beberapa waktu sebagian di atas lainnya. Sebagaimana dia telah mengutamakan pula beberapa utusan dan beberapa bangsa sebagian mereka di atas lainnya. Agar supaya orang-orang dan hati mereka bercepat-cepat memuliakannya, dan jiwa mereka pun supaya rindu senang menghidup-hidupkannya dengan beribadah di dalam waktu-waktu tersebut, dan orang-orang supaya merasa senang kepada kemuliaannya. Adapun kelipat gandaan pahala kebaikan di dalam sebagainya, bulan, hari, dan waktu, maka dari karunia Allah Ta'ala dan dari keistimewaannya sendiri. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wa huwa dzul fadlil adzim. Itulah anugerah Allah yang memberikannya kepada orang yang dikehendaki, dan Allah memiliki anugerah yang agung. Kata Al-Qasani di Syarah At-Thayyibah, Toyiyah, sebagaimana adanya kemuliaan beberapa masa dan keutamaan sesuai dengan kemuliaan keadaan yang terjadi di dalamnya. Dari hadirnya yang dicintai serta menyaksikannya, maka demikian juga kemuliaan amal perbuatan itu akan sesuai dengan keutamaan niat dan tujuan yang mendorongnya. Dan keutamaan niat di dalam suatu perbuatan, hendaknya dia menunaikannya untuk yang dicintai dan ikhlas untuknya tanpa bercampur dengan tujuan lain. Kata Umar bin Farah bin Al-Faridi, qad tasawwaw sirrah wa indi kulla yawmin arafi jamala mukhayyaha bi ainin qarirah. Dan aku mempunyai hari penting, yakni hari raya. Tiap-tiap hariku melihat kecantikan wajahnya dengan mata yang tajam. Wa kullu laili wa kullu layali lailatul qadri indanat kama kullu ayyamil liqa yaumul jum'ah. Dan pada seluruh malam itu terdapat malam qadar bila mana dia telah mendekat atau datang, bagaimana pada seluruh hari itu terdapat hari Jumat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami semuanya dan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.